Shalom anak-anak teacher, apa kabarnya? Teacher berharap semuanya dalam keadaan sehat, aman dalam lindungan Tuhan. Baiklah, saat ini sebelum kita belajar, teacher undang untuk anak-anak teacher untuk berdoa. Doa dipimpin oleh Gabriel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Kami mau belajar biar pintar Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kecerdasan, jagailah orang tua kami, keluarga kami yang kerja. Tuhan, ampunilah dosa-dosaku Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Gabriel sudah memimpin kita dalam doa. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah anak-anak teacher memahami kuasa Allah dalam penciptaan, melihat kehadiran Allah di dalam karyanya, mengakui pemeliharaan Allah dalam penciptaannya. Anak-anak teacher, minggu lalu kamu sudah belajar tentang hujan dan panas adalah berkat. Nah, minggu ini adalah Allah berkuasa atas alam. Sebelum kita lanjut dalam pembelajarannya, kita mau bernyanyi bersama-sama. Dari lagu yang sudah kamu dengarkan, dari terbit matahari sampai terbenamnya, ya sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ini menjelaskan bahwa Tuhanlah yang menggerakkan matahari terbit dan sampai terbenam. Makanya ambil Alkitabnya, buka dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Semua kamu pasti sudah mengerti dan sudah sering menghafalkan ayat ini. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini menjelaskan kepada kita bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Tuhan, ya. Ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi anak-anak teacher harus mengerti bahwa Tuhan berkuasa menciptakannya. Nah, setelah itu kuasa Allah itu bersifat kekal. Maksudnya kekuasaan Allah itu tidak hanya pada saat menciptakan, tapi dia berkarya sampai memeliharanya. Contohnya nih ya, anak-anak teacher ada tunjukin, ini adalah globe. Globe ini sama bahasa Indonesianya adalah bola dunia. Nah, bola dunia ini tidak bisa berputar sendiri. Ya, tidak bisa berputar sendiri, harus diputarkan. Nah, kalau dunia itu seperti ini, dia berputar. Makanya dia bisa ada malam, ada siang. Contohnya di sini matahari. Ketika matahari di sini, nah yang inilah yang siang. Kemudian ini mulai sore lalu malam. Ya. Nah, ini sekarang siang, yang ini malam. Oke, di sini sore, sini sore. Oke, sini pagi, mulai pagi, begitu ya sayangnya. Nah, mulai lagi berkeliling dia, berputar. Nah,
Jadi setiap putaran bumi itu yang menghadap ke matahari, nah itulah yang jadi siang, mulai pagi sampai siang, begitu ya sayang ya. Nah, ini tidak bisa bekerja sendiri kecuali Tuhan. Ya. Kalau globe ini teacher yang menggerakkannya, tapi kalau dunia tidak ada satupun yang bisa menggerakkan dunia kecuali Tuhan. Oke? Nah, terus globe ini dia tidak bisa melayang sendiri, harus ada sanggahannya. Kalau tidak ada ini, globe ini akan jatuh. Ya, globe ini akan jatuh. Nah, anak-anak teacher, coba bayangkan dunia seperti ini. Siapa yang menggantungnya? Di mana dia tergantung? Di mana dia berada? Tidak ada. Tapi kuasa Tuhan, ada gravitasi namanya ya. Nah, jadinya dunia itu tidak ada yang menggantung, tidak ada yang dia tidak tergantung, tidak menggantung, tetapi dia bisa berdiri kokoh ya, melayang-layang seperti itu ya sayang ya. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Tuhan. Tuhan itu kita sedang melihat bagaimana Tuhan berkuasa dalam penciptaannya. Ya, dalam penciptaannya kita melihat, tadi tujuannya adalah melihat Allah hadir dalam karyanya. Kamu boleh lihat matahari terbit, baru terbenam. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu ada dalam karyanya. Nah, kamu juga boleh merasakan angin sepoi-sepoi, angin kencang ya. Terus kamu boleh melihat batasan-batasan air di laut. Pernahkah air di laut sampai ke luar, sampai dia hanya di pantai? Kalaupun itu terjadi ke penduduk, ke rumah-rumah, itu karena gempa atau tsunami ya. Itu terjadi, itu adalah bencana alam. Oleh sebab itu kita harus menjaga alam. Nah, di pelajaran sebelumnya kamu sudah mengerti tentang panas dan hujan. Bagaimana dampaknya, bencananya kalau tidak dirawat alam. Nah, anak-anak teacher, nah semua yang sudah diciptakan Tuhan sangat teratur. Apapun yang diciptakan Tuhan itu teratur. Kamu boleh lihat keteraturannya tadi lewat apa? Yang pertama kamu boleh lihat air mengalir di pantai sampai di pantai saja. Dari laut itu sampai di pantai saja. Ya. Sesekali dia keluar itu karena kehendak Tuhan, seizin Tuhan untuk dia keluar. Mungkin karena tsunami atau gempa. Kamu boleh ingat ya. Mungkin tsunami atau gempa. Nah, terus apalagi anak-anak teacher boleh lihat bahwa hujan itu juga ya, itu juga faktor alam. Tuhan sudah menentukan semuanya. Oke. Nah, kemudian kamu juga boleh merasakan bagaimana kilat. Nah, ini adalah kuasanya Allah, kuasanya Tuhan di dalam karyanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita buka dalam Markus 4 ayat 35. Markus 4 ayat 35 ini menjelaskan angin ribut diredakan. Ya, judulnya adalah angin ribut diredakan. Ini menjelaskan bahwa karya ciptaan Tuhan tunduk padanya, ya. Dan menunjukkan bahwa Yesus adalah pencipta. Ini adalah salah satu bukti bahwa Yesus pencipta. Ya. Sehingga alam semesta tunduk padanya. Ketika angin ribut, ya, topan datang, Tuhan Yesus hanya bilang, apa yang dia katakan di sini? Ya, di sini dikatakan diam, tenanglah. Ya, dia menyuruh alam untuk diam. Wow, hebat Tuhan kita. Yeay. Nah, anak-anak teacher, ini adalah tugas kamu. Tugas kamu menceritakan atau berkhotbah tentang Markus 4 ayat 35 sampai 41, yaitu angin ribut diredakan. Sebelum itu, kamu apa? Tonton video berikut ini.
Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Baiklah, sekali lagi teacher ingatkan bahwa tugas kamu adalah mempresentasikan Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kamu harus berpakaian rapi, ya. Kalau laki-laki pakai jas, kalau tidak ada jasnya, kamu pakai kemeja, pakai dasi, ya. Wanita juga begitu, ya, berkhotbah. Mengkhotbahkan Markus 4 ayat 35. Kamu baca berulang-ulang, kamu minta mohon kepada Tuhan supaya Tuhan berikan hikmat. Pasti kamu bisa. Itu adalah tugasnya. Baiklah, kita akan diakhiri pelajaran kita oleh doa yang ditutup oleh Siju. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk teacher kami. Tuhan, terima kasih untuk mata pelajaran hari ini. Tuhan Yesus, ingatkanlah kami pada mata pelajaran hari ini, supaya kami cepat pintar dan bertumbuh di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, hilangkanlah corona ini. Sehatkanlah kami semua, jagalah teacher-teacher kami juga. Tuhan, biar kami bisa sekolah tatap muka. Tuhan, sembuhkanlah orang yang sakit. Tuhan Yesus, jagalah kami selalu. Hanya ini dan anakmu. Haleluya. Terima kasih Siju. Bye bye. God bless you.